Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya sayangi, mahasiswa-mahasiswi semuanya. Selamat sore. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan tindak pidana khusus, kali ini dengan tema tindak pidana korupsi. Nanti bisa dilihat bahan materi kita yang kedua terkait faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia. Ya. Bahan materi telah saya share ke Komting Ibu Baby dan saya lihat sudah di-share di grup, jadi silahkan dibuka. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini ada beberapa faktor ya penyebab korupsi ya, yaitu ada 4. Yang pertama, aspek perilaku individu, yakni faktor-faktor internal yang mendorong seseorang melakukan korupsi, seperti adanya sifat tamak ya, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, kemudian kebutuhan hidup yang mendesak, lalu gaya hidup konsumtif, malas ya, dan tidak mau bekerja keras, serta tidak diamalkannya ajaran-ajaran agama secara benar. Ya, ini aspek perilaku individu. Nah, sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu jangan lupa absensi di kolom komentar YouTube saya ini. Nanti linknya saya akan kirimkan ke grup. Jangka waktu absensi 3 hari ya, sejak hari ini. Tuliskan nama lengkap dan NPM. Baik. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya ada aspek organisasi, yaitu kurang adanya keteladanan dari pimpinan ya. Kemudian budaya organisasi yang tidak benar ya, sistem akuntabilitas yang tidak memadai, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Kemudian manajemen cenderung menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi. Nah, akan timbul pertanyaan, loh, Prof, kenapa ini ada manajemen yang menutupi perbuatan korupsi yang terjadi dalam organisasi? Jawabannya tentu karena manajemennya juga ikut kena atau ikut terlibat dalam kegiatan tidak pidana korupsi. Ingat, korupsi ini adalah yang dilakukan secara berjamaah. Jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dijumpai ya, korupsi itu dilakukan sendirian. Nah, itu mustahil ya Bapak Ibu ya. Makanya dikatakan tindak pidana korupsi ini adalah seperti lingkaran setan ya. Banyak teman-teman yang terlibat ya. Pihak satu dengan yang lainnya semuanya banyak terlibat supaya aman dan tidak ketahuan. Nah, itu tujuannya kenapa banyak orang yang diajak terlibat. Ya, jadi kelemahan sistem pengendalian manajemen. Menurut saya ini karena kurangnya pengawasan. Seandainya pengawasan diperketat ya, dan orang yang mengawasi yang ditugaskan tadi adalah orang yang independen. Ya. Kalau bisa saran saya, misalnya di suatu perusahaan, orang yang ditugaskan untuk mengawas adalah orang yang memang dites terlebih dahulu, dan orang-orangnya bisa dalam tes psikolog ya, cocok juga memang ditanyakan bagaimana karakternya, kan itu bisa dilihat dari psikolog ya, bagaimana karakternya ya, apakah bisa menjalankan tugas sebagai fungsi pengawasan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan atau negara atau tidak gitu ya. Jadi benar-benar sistem pengawasan adalah puncaknya menurut saya di situ. Karena kalau nggak ada pengawasan juga sama aja, ya kebablasan semuanya. Kalaupun ada pengawasan, terus pengawasannya itu dilakukan setahun sekali, kemudian nanti entah kapan lagi 2 tahun sekali, kemudian lagi 3 tahun ke depan, nah itu nggak bisa juga. Jadi pengawasannya harus secara berkala. Harus memang sudah ada ritmenya, misalnya nih 3 bulan sekali itu wajib misalnya. Oh, kalau 3 bulan sekali terlalu lama, misalnya sebulan sekali, ya sebulan sekali gitu. Jadi menurut saya pengawasan itu memang harus ya, dan waktunya itu harus ditentukan secara berkala dan memang berkomitmen untuk itu. Jangan nanti lagi hangat-hangatnya dia dilakukan pengawasan, kemudian setelah diam semua udah nggak diawasi lagi. Nah, itu nanti terjadi lagi tuh penyakit-penyakit yang tidak diinginkan ya terkait tindak pidana korupsi. Nah, kalau dikatakan aspek organisasi kurang adanya keteladanan dari pimpinan, nah makanya kan sebenarnya para pimpinan itu ditunjuk sebenarnya adalah orang-orang yang
secara penilaian, ya baik itu dari segi etika, kedisiplinan, kecerdasan, ketepatan, ya itu adalah orang-orang yang memang cocok sebagai pimpinan. Makanya on the right man, on the right place gitu ya, kan ada istilahnya seperti itu ya. Jangan nanti bersalahan, misalnya orang ini contoh ya, misalnya orang duduknya di bidang saya anggaplah untuk membawahi HRD gitu ya, personalia misalnya, membawahi pegawai dan dosen misalnya gitu, atau pegawai suatu organisasi atau kampus misalnya. Tahu-tahu yang jadi pemimpinnya orang teknik misalnya, atau orang komputer gitu ya. Itu kan agak rumit gitu kita ngelihatnya. Dia nggak tahu dasar bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengevaluasi ya. Yang dia tahu kan teknik, karena kan konsentrasi di sana, keahlian di sana ya, di teknik. Jadi carilah orang yang kalau backgroundnya hukum atau ekonomi. Nah itu ya memang udah seringnya megang begitu, atau psikolog ya gitu. Tapi jarang ya psikolog menjadi HRD. Gitu-gitulah, seperti itu. Maksudnya ya memang diharapkan para pimpinan itu ya ketika dia memberikan statement bahwa ada beberapa hal dilarang, maka pimpinan itu juga harus komitmen, dia nggak boleh melakukan itu juga gitu. Nanti kalau misal contoh ringannya, kita jangan terlambat ya, misalnya kita jam 8 pagi harus sudah sampai di lokasi. Nah tahu-tahu pimpinannya nggak ada dan dia yang terlambat. Nah ini kan jadi pembicaraan ya dari timnya sendiri. Oh kayak gini pimpinan kita, nggak bisa dipegang kata-katanya. Jadi makanya jadi keteladanan itu kan dilihat dari apa yang disampaikan, ya itu yang dikerjakan gitu. Jadi selaras dia ya, jadi bukan hanya taunya teori saja tapi tidak tahu prakteknya ya. Kemudian ada yang ketiga, aspek masyarakat, yaitu berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada ya, seperti nilai-nilai yang berlaku yang kondusif untuk terjadinya korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari kejadian praktek korupsi adalah masyarakat ya, dan mereka sendiri terlibat dalam praktek korupsi. Serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif ya. Selain itu adanya penyalahartian pengertian dalam budaya bangsa Indonesia. Nah ini sebenarnya budaya ya, budaya kita. Nah ini kalau disalah artikan bisa bahaya. Budaya banyak yang memang sekarang yang kurang tepat terus lantas diikuti. Budaya contohnya begini, dulu waktu zaman penjajahan Belanda itu kita ada istilah upeti Bapak Ibu. Jadi upeti memberikan sesuatu ya kepada petinggi-petinggi ya agar aman ya. Kenapa dikatakan aman? Karena setelah memberi upeti tidak akan diganggu gitu ya. Kemudian nanti orang-orang ataupun suatu seperti perkumpulan atau siapapun itu yang tidak memberikan upeti itu akan diganggu, akan dicari celahnya oleh pemerintah. Nah begitu, itu maksud saya yang tidak boleh. Nah, itu kan dari sisi zaman penjajahan Belanda. Sekarang kan kita tidak dijajah lagi oleh Belanda, tapi upeti itu masih ada Bapak Ibu. Istilahnya bukan upeti lagi ya, pemberian yang ya sogokan gitu ya. Nah, upetinya tidak disebut nama upeti, tapi memang masih ada. Nah, itu udah jadi menjadi budaya ya. Orang Belanda sudah nggak ada lagi di Indonesia, tapi budaya upeti yang dia tanamkan di tradisi di Indonesia pada saat menjajah itu masih ada sampai sekarang. Itu warisan kolonialnya tadi. Ya salah satunya upeti ya, dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu ada yang keempat namanya aspek peraturan perundang-undangan, yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan yang bersifat monopolistik ya, yang hanya menguntungkan kerabat dan atau kroni penguasa negara ya. Kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, lalu
judicial review yang kurang efektif ya, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu, kemudian serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah lama ini seperti ini ya. Dari zaman dulu juga sudah ada indikasi-indikasi bahwa penerapan sanksi tidak konsisten dan pandang bulu. Nah, saat ini masihkah ada seperti itu? Masihkah ada masyarakat Indonesia yang tidak diperlakukan sama di depan hukum? Ya. Apakah masih ada titipan-titipan gitu ya? Jadi katanya kualitas peraturan perundang-undangan kurang memadai karena yang buat undang-undang adalah legislatif dan eksekutif. Jadi ada kepentingan di sana. Nah, ini susahnya Bapak Ibu ketika gini. Ketika seorang pimpinan itu dia punya kepentingan dalam menjalankan tugasnya, itu akan sulit, dia tidak akan bisa maksimal dalam memimpin dan target capaian ataupun keinginan dari organisasi akan sulit ketika sudah ada kepentingan. Jadi lebih baik ketika kita memilih pimpinan, ya carilah orang yang tidak punya kepentingan. Dia tujuannya didudukkan situ hanya untuk memajukan negara Republik Indonesia atau memajukan perusahaan begitu saja. Jadi jangan terlibat dalam contohnya dia punya usaha apa, pengadaan barang dan jasa. Terus ketika ada di suatu perusahaan gitu ya, ada mau beli komputer misalnya dan dia punya, nah itu dia terlibat di sana, itu sulit Bapak Ibu, itu ada indikasi-indikasi nanti yang tidak benar. Makanya hendaknya jangan ada kepentingan di sana. Nah, ini kepentingan ini yang membuat repot ya. Ini ya. Oke. Itu dia faktornya ada 4 ya. Tadi yang pertama faktor aspek individu, kemudian ada namanya aspek organisasi, lalu ada namanya aspek masyarakat, yang terakhir ada namanya aspek peraturan perundang-undangan. Jadi kalau peraturan perundang-undangan ini memang detak jantungnya. Nah, inilah sanksi-sanksi ya terkait apa yang dituangkan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Tapi Bapak Ibu bisa sama-sama lihat sendiri. Undang-undang sudah dibuat sedemikian rupa bagus ya oleh legislatif dan eksekutif. Ada sanksi di dalamnya, ada denda, ada subsidi dan lain sebagainya. Tapi kenapa masih ada juga banyak koruptor? Apakah mereka tidak takut? Padahal sudah ada undang-undangnya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, apakah mereka ngerasa ringan nih, udah gampang gitu ya. Jadi mereka nggak ada masalah gitu. Nanti kalau kena jerat tindak pidana ini ya gampang aja, kan nggak terlalu berat sanksinya gitu ya. Atau faktor yang ketiga, aduh gampang, penegak hukum bisa, nanti kita kong kali kong aja, gampang, mudah gitu ya. Apa mungkin seperti ini pemikiran para koruptor ya, sehingga mereka tidak takut dengan sanksi. Padahal di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya, itu sudah jelas sanksi yang tegas dan memaksa Bapak Ibu ya, bahkan sudah dikatakan ada dendanya. Tapi tetap masih ada juga yang melakukan tindak pidana korupsi ya, itu ya. Oke, kemudian Bapak Ibu, insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai penanganan tindak pidana korupsi ya. Hari ini kita padatkan dulu sampai di faktor-faktor ya penyebab tindak pidana korupsi. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam sehat dan sukses. Terima kasih.